ketika si Habib ini tidak mampu untuk membayar hutang, ya, Habib ini menyuruh jamaahnya yang lain untuk menghabisinya. Nah, ini yang paling parah ya teman-teman. Jadi menghabisi nyawa seseorang, menghilangkan nyawa seseorang itu dengan dalih agama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah Habib, ya. Jadi ini berita yang viral ya teman-teman ya. Jadi ada salah satu oknum Habib, di mana oknum Habib tersebut itu telah melakukan penganiayaan sampai pembunuhan. Bahkan di dalam berita tersebut itu ya, memaparkan, dan saya kutip ini ada di Detik Jatim ya. Karena kasus ini sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya. Jadi oknum Habib tersebut itu telah melakukan pinjaman kepada jamaahnya sebesar 500-an juta. Namun oknum Habib tersebut itu tidak mampu untuk membayar uang yang ia pinjam kepada jamaahnya. Lalu kemudian ya, jadi oknum Habib tersebut itu merencanakan pembunuhan terhadap jamaahnya. Karena oknum Habib ini tidak mampu untuk membayar utang sejumlah uang 500-an juta. Dan anehnya ya teman-teman ya, oknum Habib ini dengan menyuruh jamaahnya, yaitu kurang lebih ada 3 ya jamaahnya itu, menyuruh untuk menghabisi nyawa. Jadi di sini itu adalah korban itu adalah pasangan suami istri ya teman-teman ya. Jadi yang bernama Rosan ya, itu umurnya dalam 45. Kemudian Siti Jamilah ya, umurnya itu 37. Dan sementara ada anak yang masih remaja ya, yaitu bernama Dery Pradana, umurnya 15 tahun. Dan anehnya ya teman-teman ya, ketika si Habib ini tidak mampu untuk membayar hutang ya, Habib ini menyuruh jamaahnya yang lain untuk menghabisinya dan menyusun rencana. Dan semestinya ya jamaahnya itu ya tidak sepakat ya untuk menghabisi nyawa pasutri itu tadi. Kemudian si Habib ini ya mengatakan dengan jamaahnya agar supaya yakin ya kalau perbuatannya itu dibolehkan dalam ajaran Islam. Nah ini yang paling parah ya teman-teman. Jadi menghabisi nyawa seseorang, menghilangkan nyawa seseorang itu dengan dalih agama ya. Oknum Habib tersebut itu mengatakan ya kepada jamaahnya itu berdalih karena pasangan pasutri ini, si Rosan ini telah melakukan transaksi riba ya, seperti rentenir yang sangat parah gitu ya, bunga yang tinggi gitu ya, kepada orang-orang gitu. Padahal ya si oknum Habib ini telah berhutang sama pasangan suami istri itu, tidak mampu membayar dengan dalih agama dan melakukan pembunuhan. Dan ini sangat keji sekali ya teman-teman, ada oknum Habib yang semacam ini ya. Padahal ya, kalau kita lihat ya, orang yang mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus mencontohi apa yang dilakukan oleh kakeknya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya ya. Namun ini berbalik dengan akhlak kakeknya. Ya, subhanallah ya teman-teman ya. Jadi saya akan bacakan ya. Jadi kasus ini itu berawal saat Habib memiliki utang ya terhadap pasangan suami istri, yaitu sebesar 500 juta. Bayangkan 500 juta ya. Kemudian Habib ini tidak mampu untuk melunasinya ya. Dan saat itulah ya si Habib ini merencanakan pembunuhan terhadap pasangan suami istri ya. Dan ya itu ya, Habib ini awalnya memanggil ketiga jamaahnya ya, yaitu yang bernama Haidori dan Siswan ya, kemudian si Andi. Lalu kemudian ya seperti biasanya ya, mendoktrin ya anak muridnya ya, jamaahnya, yaitu dengan dalih rentenir zalim yang kerap meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi ya. Kemudian Habib ini ya, oknum Habib ini mengatakan si pasangan suami istri ini harus dihabisi. Subhanallah ya. Jadi tidak mampu bayar, kemudian merencanakan yang sangat bejat sekali ya teman-teman ya, yaitu menghilangkan nyawa seorang muslim.
Dan yang menarik sekali nanti saya akan kisahkan ini ya, ketika melakukan sholat sunnah ya, itu dibantai ya, subhanallah ya teman-teman ya. Oknum Habib itu ya tidak dibantah sedikit pun oleh ketiga jamaahnya ya, meski perintah Habib itu sebenarnya hanya dalih karena tak mampu melunasi hutang kepada pasangan suami istri itu ya. Padahal pasangan suami istri itu juga termasuk jamaahnya Habib ya. Ya namun tidak mampu membayar, ya akhirnya gelap mata ya teman-teman ya. Dan hal ini ya menjadi semakin yakin, yaitu jamaahnya Habib tadi itu, Haidori dan Siswan dan Andi ya, karena untuk membunuh Rosan dan keluarganya, karena dengan begitu akan ada banyak masyarakat yang tertolong dengan kematiannya. Karena si pasangan suami istri ini dituduh sebagai rentenir ya. Jadi nanti kalau si pasangan suami istri kalau dihabisi ya, dengan dalih ini adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau seperti itu ya, ini sebenarnya dalih mereka ya, karena tak mampu membayar ya. Lalu kemudian ya, oknum Habib ini dengan tiga jamaahnya yang tadi itu merencanakan aksinya ya. Kemudian Habib dan ketiga jamaahnya itu ya telah mensepakati untuk mengeksekusi, yaitu pasangan suami istri ya, pada tanggal 2 Mei 2011. Kemudian Habib ini berpura-pura menghubungi Rosan bahwa dirinya ingin menggelar salat berjamaah di rumahnya ya. Ya, jadi mereka itu berpura-pura ingin menggelar salat berjamaah di rumah Habib tersebut ya. Ya si Rosan ini, si pasangan suami istri ini ya, satu keluarga ini tidak merasa curiga ya dengan si Habib ini ya. Selepas Isya ya, Habib lalu menelpon Andi dan menyuruh menjemput Haidori di rumahnya. Keduanya lalu menuju ke rumah Habib. Haidori telah membawa sebuah kapak yang disembunyikan dalam tas kecil dan ditutupi jaket. Nah, jadi ini sudah direncanakan ya teman-teman ya, sudah direncanakan dengan teliti ya, membawa kapak ya. Tiba di lokasi ya, keempatnya sempat berbincang di ruang tamu. Selanjutnya, oknum Habib mengajak Rosan dan Jamilah dan anaknya, ini satu keluarga ya, untuk salat Isya berjamaah. Jadi mereka itu menipu ya, memanggil pasangan suami istri itu ya, si Rosan dan Jamilah dan anaknya untuk menggelar salat berjamaah di rumah oknum Habib tersebut. Padahal ya Habib ini sudah merencanakan ya akan menghabisi nyawa satu keluarga ini ya teman-teman. Mengerikan sekali ya. Setelah menunaikan salat Isya, oknum Habib ini lalu menyuruh Dery keluar membeli pulsa ya. Saat itu Dery membeli pulsa dengan ditemani si Andi ya, ini yang jamaahnya itu yang sudah sepakat merencanakan untuk menghabisi nyawa satu keluarga ini. Sedangkan Rosan dan Jamilah melanjutkan sholat sunnah 2 rakaat ya. Dari sini ya, kemudian si oknum Habib ini memberi kode kepada Haidori, yaitu yang sudah direncanakan ya, dan Siswan agar segera menghabisi nyawa pasangan suami istri ini ya, dan anaknya ya, bayangkan ya, masih remaja lagi tuh. Padahal ini masih dalam keadaan sholat sunnah ya. Kemudian si oknum Habib ini ya menyuruh pasangan suami istri ini agar sujudnya itu lama, ya, dalam keadaan lama ya, mungkin ini supaya aksi bejatnya itu bisa mulus ya, berjalan dengan mulus ya. Kemudian pada salat sunnah yang kedua, Habib ini menganjurkan agar Rosa dan istrinya sujud lebih lama kan ya, sehingga keduanya mentaatinya ya. Dan ketika sujud inilah si Haidori itu yang sudah sepakat dengan Habib tadi untuk menghabisi nyawa satu keluarga ini langsung ya memukulkan kapak di kepala si Rosan dan dilanjutkan kepala si Jamilah. Allahu Akbar ya teman-teman ya. Ini sangat-sangat bejat sekali kalau seperti ini ya. Dan kemudian ya, ini singkat ceritanya ya teman-teman ya. Rosan dan Jamilah langsung terkapar ya karena dipukul pakai kapak ya. Dan kemudian ya mulutnya itu disumpal ya dengan pakai kaos kaki ya Allah, pakai kaos kaki ya, agar supaya apa? Agar supaya tidak menjerit kalau disumpal ya. Sangat bejat sekali ya teman-teman ya. Dan kemudian ini ya Habib ini selanjutnya memerintahkan ya anak buahnya untuk menggotong tubuh Rosan ya dan Jamilah ke dalam bagasi mobil ya. Dan kemudian sudah memasukkan tubuh Rosan dan Jamilah, Haidori lalu mengambil tas berisi berkas dan sertifikat milik masyarakat yang dijaminkan
Barang-barang ini kemudian turut dimasukkan ke bagian belakang mobil bercampur dengan tubuh Rosan dan Jamilah yang berlumuran darah. Kemudian ini Derry dan Andi lalu tiba di rumah setelah mobil pulsa. Derry yang tak menyadari bahaya mengintai lalu masuk ke rumah, sedangkan Andi tak ikut masuk dan berjaga di depan pintu. Ya. Kemudian Derry pun langsung dijerat dengan kabel tempat penanak nasi dan dilanjutkan dengan pukulan kapak Haidari ke kapal bagian belakang hingga membuatnya ambruk bersimbah darah. Ya. Astagfirullah. Ini yang anaknya ya, yang remaja ini ya. Allahu Akbar. Kemudian mobil Panther tersebut lalu dikemudikan oleh oknum Habib dan Siwan. Sedangkan Haidari dan Andi disuruh pulang. Mobil ini selanjutnya dibawa ke hutan di Desa Kluncing, Kecamatan Licin untuk menghilangkan jejak ya. Kemudian dibakar teman-teman. Allahu Akbar ya Allah. Kemudian dibakar ya. Sudah dibunuh, kemudian dimasukkan dalam mobil, mobilnya dibakar. Astagfirullah. Ini yang mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Jadi satu keluarga ini ya dihabisi nyawanya, kemudian dimasukkan dalam mobil dan dibakar mobilnya. Allahu Akbar. Kelakuannya ya Allah seperti orang jahiliyah. Lalu kemudian polisi ini melakukan penyidikan dan menangkap Haidari dan Andi. Haidari dan Andi lalu divonis masing-masing 18 tahun dan 13 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menurut Haidari dengan hukuman mati dan Andi 18 tahun ya. Kemudian setahun usai ya kasus ini, pembunuhan ini, polisi lalu menangkap otak pembunuhan yaitu si oknum Habib ini ya, ditangkap pada saat berada di kota Pasuruan yaitu Jawa Timur pada Selasa 8 Mei 2012 sekitar pukul 4. Habib oknum ini selanjutnya jadi pesakitan di pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada Rabu 28 November 2012 ya. Sedangkan pelaku pembunuhan yang lain itu Siwan ya tak pernah tertangkap hingga saat ini ya dan ditetapkan sebagai DPO ya. Sebenarnya Siwan sudah sempat diamankan di Polsek namun ya melarikan diri ya dan kabur entah nih ke luar negara ya. Dan sampai kini ya tak pernah tertangkap lagi. Sedangkan oknum Habib ini ya sampai hari ini ya belum dieksekusi meski putusan hakim mati sudah ditetapkan ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apa yang kita ambil dari berita ini ya. Jadi teman-teman ya, banyak orang ya sekarang ini yang mengaku cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun ketika berdakwah ya, namun ketika menyampaikan di tempat khalayak ramai, mereka tidak pernah mencontohi ini oknum ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata-kata kasar ya, bahkan merendahkan ya. Allahu Akbar. Apalagi cerita-cerita dengan khurafatnya itu ya. Dan ini sangat jauh dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, siapa yang lamban amalnya maka itu tidak bisa mengejar kedudukan mulia di sisi Allah. Walaupun ia memiliki nasab yang mulia. Karena nasabnya itu tidak bisa mengejar derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan mulia di sisi Allah adalah timbal balik dari amalan yang baik, bukan dari nasab. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 101. Kemudian Imam An-Nawawi ya rahimahullah berkata, siapa saja yang amalnya itu kurang, maka kedudukan mulianya tidak bisa menolong dirinya. Oleh karenanya, jangan terlalu berharap dari nasab, apalagi berbangga-bangga dan sombong ya. Atau silsilah keturunan dan keutamaan nenek moyang. Akhirnya sedikit dalam beramal. Syarah Sahih Muslim halaman 17 nomor 21. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah itu menilai itu dengan ketakwaan, bukan dengan nasab. Namun Allah itu menilai yaitu dengan ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa ya. Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Nah teman-teman,
Semoga ini dapat dipahami ya, karena orang yang mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu harus mencontohi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bukan sekadar pengakuan ya. Namun alangkah baiknya ya para Habib ini untuk mencontohi teladan kepada kakeknya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kisah ini memang ngeri sekali ya beritanya teman-teman ya. Tidak mampu untuk membayar hutang, malah membuat dalih seakan-akan orang tersebut itu telah meminjamkan uang riba rentenir ya, kemudian menghabisinya padahal tidak mampu membayar hutang. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.